Yeah. Iya, iya betul-betul ya. Ya, para mahasiswa yang mengambil mata kuliah bahan organik dan mineral lempung, ya, hari ini kita akan lanjutkan untuk materi tentang zeolite yang akan disampaikan oleh Bu Dr. Erni Johan. Ya. Untuk itu dipersilahkan Bu Erni. Ya, Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam. Baik, saya izin share screen ya. Ya. Hmm, Sudah bisa kelihatan, Bu? Sudah bisa kelihatan? Oke, Sudah, sebentar saya silakan. ini dulu. Saya ini ada pemberitahuan yang aneh. Sebentar. Ini slide show deh. Baik, terima kasih Profesor Nurholis untuk kesempatan yang diberikan kepada saya hari ini untuk melanjutkan kuliah yang sebelumnya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para Waalaikumsalam. mahasiswa yang datang hari ini. Selamat siang semuanya. Pertama-tama saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Eh, apa namanya? Semoga mohon maaf lahir batin ya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Nah, baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan melanjutkan materi kali ini, yaitu tentang zeolit dan aplikasinya. Lanjutan kuliah sebelumnya, eh, ini akan ada 3 topik hari ini. Yang pertama yaitu tentang potensi dan masalah dalam aplikasi zeolit di lingkungan ya dan di pertanian. Satu, aplikasi zeolit sebagai adsorben untuk lingkungan dan pertanian harus mudah, aplikasinya mudah dan harus murah ya. Eh, Sebagai contohnya yang berpotensi untuk diaplikasikan di lingkungan itu adalah zeolit alam yang mana harganya murah dan berlimpah di alam. Nah, tetapi ada juga masalahnya, yaitu karena biasanya zeolit itu ada dalam bentuk bubuk atau serbuk, sehingga kalau kita aplikasikan sebagai adsorben misalnya di dalam air, itu akan susah dipisahkan setelah aplikasi atau setelah absorpsi. Eh, Selama ini kan kalau untuk penelitian di laboratorium bisa kita saring atau bisa kita pakai centrifuge begitu ya. Tapi kalau dalam kenyataannya kalau kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari akan susah. Nah, kecuali kalau zeolit itu ada dalam bentuk butiran atau granul, itu bisa dipisahkan dengan mudah ya. Nah, kemudian untuk mengatasi problem pemisahan zeolit setelah adsorpsi itu ada 3 metode yang akan saya kemukakan di sini yang yang kami temukan saat ini, yaitu dengan membuat sheet atau zeolit embedded sheet seperti yang saya perkenalkan pada kuliah sebelumnya. Ini kita sebut corporealization method, yaitu ya kalau kita kata orang bijak berasal dari corporate dan realize ya, realize untuk merealisasi tujuan kita begitu ya. Ini dari kitchen filter, biasanya di Jepang ada banyak dijual di toko Daiso atau toko apa ya, toko yang harganya 100 yen begitu. Eh, ini apa namanya? Ini terbuat dari polietilen dan polipropilen. Kemudian kita tambahkan zeolit. Misalnya saya beri contoh di sini zeolit alam yaitu mordenite. Kemudian kita press, kemudian kita apa seperti kita tambahkan lagi kitchen filter, zeolit kitchen filter begitu. Jadi berlapis-lapis. Setelah itu kita panaskan dalam suhu 160 derajat selama 8 menit. Nah, ini akan zeolit ini akan menempel secara otomatis, bukan otomatis ya, menempel karena dengan pemanasan itu ada sebagian filter ini yang meleleh. Nah, dengan meleleh itu akan menjadi semacam apa ya, semacam perekatnya begitu, perekat zeolit ini akan menempel.
Dan setelah itu, tentu saja setelah itu kita gocok, kita cuci untuk melepaskan zeolit yang tidak tertempel pada filter ini. Nah, ini kita sudah membuktikan apa ya, sudah membuktikan bahwa zeolit ini tidak keluar lagi dari uh, dari filter ini ya. Nah, ini juga sudah saya tunjukkan pada kuliah sebelumnya. Ini adalah uh, filter tanpa zeolit, ini MIS, Mordenite Embedded Zeolite atau zeolite filter. Ini foto SIM. eh, jadi ini adalah namanya yang ini dalam ini dulu ya. Yang panjang-panjang ini adalah kitchen filternya, mempunyai apa ya, semacam serat-serat panjang begitu. Yang ini zeolit ini menempel di antara pada pada serat-serat filter ini. Ini kalau kita perbesar seperti ini zeolit mordenite. Ini perlu diketahui ini bukan bukan single kristal ya, bukan satu satu koordinat tunggal, tetapi ini merupakan agregat. Nah, gambar ini adalah penampang melintang dari salah satu kitchen filter ini, seratnya seperti ini, fiber. Nah, eh, yang di bagian dalam adalah polipropilen, eh, bagian luar ini adalah polietilen. Nah, polietilen ini akan apa ya namanya, meleleh sehingga eh, mordenite atau zeolit ini akan menempel ke bagian yang meleleh. Nah, sedangkan polipropilen ini lebih kuat terhadap suhu pemanasan tersebut. Nah, itu tentu saja kita menemukan suhu dan suhu dan waktu pemanasan ini juga setelah melalui berbagai percobaan, karena kalau kita terlalu tinggi suhunya juga zeolit ini akan mengkerut atau banyak yang leleh dan sebagainya. Jadi ini sudah melalui percobaan, setelah melalui percobaan kita mendapatkan waktu dan suhu yang tepat. Nah, kemudian metode yang kedua yaitu granulation atau pembentukan butiran. Ini dengan cara, misalnya kita punya zeolit sintetik atau artificial zeolit, karena kalau zeolit sintetik atau artificial zeolit itu ada dalam bentuk powder ya, dalam bentuk serbuk, sehingga akan kita tambahkan perekat binder, misalnya poliakril aluminium, ada beberapa binder dalam bentuk senyawa organik, itu membentuk granul atau butiran. Tetapi kalau di Jepang sendiri, di sini ada zeolit alam, itu ada yang tersedia dalam bentuk butiran atau potongan-potongan yang kecil seperti ini di gambar ini. Ini saya dapatkan di toko 100 yen ya. Ini memang apa namanya, tulisannya inhibiting zeolite. Jadi apa, zeolit untuk mencegah pembusukan akar, katanya sih begitu ya. Tapi ini seperti ini bentuknya, memang bentuk kita bisa langsung aplikasikan ke tanaman, ke apa, ke eh, ini zeolitnya, ini adalah zeolit alam, biasanya ini warna seperti ini zeolit clinoptilolite ya. Kemudian eh, cara yang ketiga yaitu dengan magnetite zeolite. Magnetite itu adalah senyawa besi yang bisa ditarik dengan magnet ya, dengan magnet atau apa, medan magnet atau magnet separator ya. Nah, eh, magnetite zeolite ini harus disintesis dari bahan dasar, baik berupa reagen kimia atau byproduct ya. Ini karena memang magnetite zeolite ini memang tidak ada ya, tidak dijual secara komersial begitu. Jadi apa namanya, ini sudah kita lakukan penelitian. Kenapa kenapa harus disintesis? Karena kalau hanya dicampurkan itu zeolit akan mudah terlepas dari magnetite-nya sendiri ya. Jadi harus disintesis sehingga mereka membentuk suatu komposit. Nah, kenapa sintesis magnetite zeolite ini bisa dilakukan? Karena alasannya, karena kedua magnetite
dan zeolit ini bisa disintesis dalam kondisi yang sama, yaitu dalam kondisi alkali. Jadi dalam sintesis kedua bahan ini terbentuk dalam kondisi alkali. Jadi jadi ini secara resumenya sintesis zeolit itu terjadi dari bahan-bahan silikon, aluminium, alkali, NaOH misalnya, dan air. Sedangkan untuk magnetite sendiri itu bisa disintesis dari senyawa-senyawa Fe3+, Fe2+, NaOH, dan air. Nah, ini ketika kita sintesis bersamaan, kita bisa mendapatkan magnetit zeolit, komposit antara magnetit dan zeolit yang tidak terpisah ya, tidak mudah tidak terpisah sehingga bisa diaplikasikan di alam, di lingkungan. Nah, setelah itu yang kedua saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara memisahkan adsorben atau zeolit di sini setelah absorpsi atau dekontaminasi misalnya ya. Jadi misalnya ini kontaminasi logam berat atau absorpsi atau prosesnya ya kita absorpsi logam berat begitu ya. Ini juga sudah saya kemukakan pada kuliah sebelumnya. Misalnya ini apa namanya PB timbal ya timbal dalam air eh, ketika kita masukkan zeolit embedded sheet dalam hal ini adalah zeolit A yang kita gunakan yaitu zeolit yang mempunyai Si per L rasio rendah. Ini hanya dalam beberapa detik itu PB atau logam berat ini akan terserap ke dalam zeolit zeolit embedded sheet ini ya. Nah, ini karena ini bentuknya memang hanya apa lembaran begitu, hanya seperti apa kitchen filter, hanya filter begitu, tentu saja sangat mudah untuk diambil dengan tangan ya, atau dengan pinset lah ya katakanlah. Tidak perlu sentrifuge, tidak perlu alat ya. Ini adalah salah satu contohnya. Tentu saja dalam hal ini kita harus memilih zeolit apa yang cocok untuk diaplikasikan untuk suatu kontaminan atau adsorbat, misalnya logam berat atau misalnya cesium atau misalnya apa namanya arsenik dan sebagainya ya, karena banyak sekali jenis-jenis polutan atau kontaminan di alam. Nah, eh, ini kita bisa sebenarnya kita tidak perlu melakukan penelitian pun sudah banyak sekali publikasi yang apa namanya menunjukkan yang menemukan zeolit apa misalnya yang cocok untuk absorpsi logam berat. Misalnya untuk logam-logam berat seperti Pb, kemudian kapor, Cu, eh, dan juga Zn itu biasanya zeolit dengan Si per rasio rendah ini cocok untuk digunakan sebagai adsorben. Selain tentu saja selain selektivitas juga karena apa namanya karena si isinya juga sangat tinggi ya. Kemudian yang kedua cara pemisahan yang kedua misalnya ini contoh yang kedua misalnya penggunaan Mordenate embedded sheet untuk dekontaminasi maaf salah spell ya cesium radioaktif dari dalam tanah. Ini saya tidak akan menjelaskan secara detail di sini karena agak apa ya agak kompleks. Nah, uh, kalau Anda tertarik nanti saya bisa share papernya. Ini merupakan simulasi dekontaminasi CS radioaktif dari dalam tanah dengan menggunakan mormorillonite sebagai simulasi tanah dan Mordenate embedded sheet sebagai adsorben. Ini prosesnya seperti ini. Mormorillonite kita jenuhi dengan cesium, kemudian ditambahkan KCl, kemudian ditambahkan MIS, dan seterusnya ya. Ini kenapa kita pakai Mordenite? Karena kita sudah tahu bahwa Mordenite di antara beberapa zeolit itu Mordenite mempunyai selektivitas yang tinggi terhadap cesium. Itulah kenapa kita memilih Mordenite.
kalau tidak salah sebelumnya juga saya pernah menunjukkan data adsorpsi cesium dari beberapa zeolit ya. Nah, kemudian pemisahan yang kedua yaitu dengan magnet separator atau medan magnet ya. Ini untuk magnetite zeolite. Ini sudah apa ya? Ini contoh satu penelitian yaitu eh, kita ini apa namanya tanah tanah yang kita tambahkan cesium. Kalau penelitian di laboratorium kita menggunakan cesium non radioaktif, tentu saja kita tambahkan larutan KCl, kemudian kita tambahkan juga eh, magnetite zeolite, kemudian eh, ternyata di sini magnetite apa namanya? Setelah itu kita tambahkan air KCl ya. Setelah itu kita campurkan. Setelah dicampurkan di sini apa namanya cesium dari dalam tanah ini akan terabsorpsi ke dalam magnetite zeolite ini. Setelah itu magnetite zeolite yang mengandung cesium itu kita bisa dipisahkan dengan magnet ya. Ini ini skema cara pemisahan adsorben, pemisahan zeolit dari apa ya, dari dalam tanah ya. Jadi padatan dan padatan begitu ya. Dan ini juga sebenarnya percobaan ini juga sudah dilakukan di Fukushima ketika terjadi apa namanya eh, apa namanya eh, peledakan pembangkit tenaga listrik nuklir di sana, yaitu terjadi kontaminasi cesium radioaktif dalam tanah dan dalam air. Tetapi ini seperti ini hanya sayangnya hanya efektif pada selama tahun pertama, tahun kedua karena berikutnya itu cesium itu akan terikat sangat kuat terfiksasi ke dalam lempung-lempung 21 seperti vermiculite, mica dan lain-lain sehingga agak susah, sangat susah untuk dilepaskan, diekstrak dari dalam tanah begitu ya. Waktu itu karena masih tahun kedua itu sebenarnya efektif, tetapi apa namanya ya akhirnya karena ini hanya suatu proyek ya akhirnya ya apa namanya tergantung kebijakan dari pemerintah ya, bagaimana cara mengatasi radiasi apa namanya tanah-tanah yang telah terkontaminasi dengan cesium radioaktif ini. Nah, cara yang ketiga yaitu dengan penyaringan atau filtering dari dua partikel yang berukuran berbeda. Ini adalah contoh simulasi dekontaminasi cesium dalam vermiculite yang berbentuk butiran dengan zeolit yang berbentuk serbuk, itu mordenite. Yaitu ini misalnya vermiculite, ini kita jenuhi dengan cesium, kemudian kita tambahkan larutan KCl dan mordenite eh, dalam bentuk bubuk ya mordenite. Kemudian setelah terbentuk apa namanya kita jadikan satu campur digocok tentu saja direaksikan. Setelah itu tentu saja kita akan analisa cesium. Nanti akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Dan cara memisahkan ini dengan penyaringan eh, karena ini vermiculite ini berbentuk apa ya seperti butiran kasar begitu dengan ukuran 100 mikrometer atau lebih, sedangkan mordenite ini dalam bentuk serbuk dengan ukuran 70 mikrometer atau kurang dari 70 mikrometer. Ini ini penelitian salah satu mahasiswa dari Malawi ya. Nah ini cara ini saya akan menjelaskan sedikit karena mungkin apa namanya adik-adik juga mau mengadakan apa ya mau melakukan penelitian untuk skripsi mungkin sedikit pengetahuan bagaimana cara eksperimen melakukan eksperimen seperti itu. Pertama kali kita punya vermiculit, kemudian kita tambahkan larutan cesium klorida, kita jenuhi ya, bukan dijenuhi ditambahkan ya. Nah, karena vermiculit ini memang sangat mudah apa ya untuk mengabsorpsi cesium. Jadi kita tambahkan dengan jumlah 60 mg per kilogram. Kemudian ini ada dua perlakuan vermiculit dengan cesium 2 gram, kita tambahkan larutan KCl. Saya
saya tidak sebutkan secara detail ya, saya persingkat saja untuk apa ya nanti bisa dibaca papernya kalau tertarik ya. Ini sebagai kontrol, jadi istilahnya ini reaksi pertukaran kation ya. Jadi karena cesiumnya hanya sedikit, KCl ini misalnya 1 mol per liter, jadi seharusnya ya kalau kalau kekuatannya sama, ini cesium ini lebih sedikit ya harusnya mudah akan terekstrak oleh KCl ini begitu. Jadi ini untuk kontrol. Sedangkan yang kedua ini adalah perlakuan, jadi vermiculit dengan cesium, kemudian kita tambahkan KCl, larutan KCl dan mordenite. Mordenite apa ya yang sudah kita jenuhi dengan natrium. Nah, ini juga sama-sama 2 gram. Ini dengan ini kita sebut perlakuan atau treatment, ini kontrol treatment. Nah, setelah itu sama-sama ini kita kocok, kemudian disentrifuse, kemudian diukur cesiumnya dengan AAS. Sedangkan di sini setelah karena ini ada mordenite, ada vermiculit, kita setelah di apa namanya kita pisahkan vermiculit dan mordenite ini dengan penyaringan. Eh, Nah, setelah dengan penyaringan seperti yang saya sebutkan di atas, setelah itu cesiumnya diukur, cesium yang ada dalam supernatan ini dan juga dalam vermiculite, eh, karena vermiculite ini padatan ya, jadi diekstrak dulu dengan asam HNO3, kemudian dari ekstrak ini diukur eh, cesiumnya untuk mengetahui berapa jumlah cesium yang tersisa pada vermiculit. Gitu ya. Ini juga sama di vermiculit juga diukur. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi ini untuk eh, kurva ini adalah kandungan cesium dalam vermiculit setelah. Jadi ini sebenarnya kan reaksinya ekstraksi ya, ekstraksi cesium dari vermiculit ya, dikontaminasi artinya ekstraksi apa namanya kontaminan dari dalam vermiculit tersebut. Nah, ternyata oh maaf ini KNO3 ya bukan KCl ya. Saya salah ini salah tulis. Ternyata setelah untuk kontrol vermiculit dengan KNO3 ini ternyata eh, cesium itu masih tetap berada dalam vermiculit ya. Hampir 100%, hampir tidak ada perubahan. Nah, sedangkan untuk vermiculit KNO3 dan mordenite itu ternyata cesium yang tersisa pada vermiculit itu eh, sangat kecil ya, tersisa hanya sedikit. Artinya apa? Artinya cesium dari vermiculit ini eh, terabsorpsi ke mordenite, gitu ya. Nah, ini kenapa bisa demikian? Ini adalah eh, karena apa ya namanya ekstraksi ini kan reaksinya itu reaksi kesetimbangan ya. Jadi cesium dan antara cesium dan kalium ini berpindah begitu. Tetapi di ini kalau untuk kontrol ini ternyata karena cesium itu terikat sangat kuat, jadi balik lagi ke kiri begitu. Jadi kesetimbangan reaksinya ke kiri. Artinya cesium ini sulit terlepas dari vermiculite. Nah, untuk dalam hal kalau kita tambahkan mordenite di sini, ternyata reaksinya ini eh, namanya cesium ini yang tadinya kan terlepas sedikit ya terlepas sedikit tapi karena di dekatnya ada mordenite yang juga dia punya afinitas yang tinggi untuk mengabsorpsi cesium jadi segera ditangkap oleh mordenite itulah reaksinya sehingga ini dalam kenyataannya eh, apa namanya reaksi ini memang berpindah ke cesium ini memang berpindah ke mordenite ini dan ternyata di dalam supernatan atau dalam kan tadi ada supernatan ya. Supernatan itu memang tidak ada cesium di dalam supernatan. Jadi memang supernatannya itu terabsorpsi ke dalam mordenite. Inilah yang kita namakan eh, metodenya ini kita namakan coexistent method ya. Ini coexistent method. Jadi karena ada adsorben di dekatnya ini sehingga tertarik ke reaksinya bergeser ke kanan begitu ke mordenite begitu ya. Ini ini kita punya apa namanya? Bukan bukan saya ya. Jadi di lab kami memang punya ide seperti ini.
ternyata dibuktikan dengan apa yang namanya dengan penelitian ternyata memang benar terjadi seperti ini begitu ya. Baik, saya lanjutkan. Nah, sekarang saya lanjutkan dengan modifikasi zeolit. Eh, Zeolit itu bisa dimodifikasi sesuai dengan keperluan ya. Nah, mulai dari yang original seperti juga dengan kue-kue ya, misalnya. Ini tahu nggak adik-adik kue apa ya? Kalau ada yang tahu bolehlah di on-kan mic-nya. Pasti ada yang tahu deh. Ada nggak? Itu Adi senyum-senyum tahu nggak? Dorayaki, Bu. Wah, 100. Hadiahnya minta Pak Holis ya, Pak Holis. Betul, ini kue dorayaki ya, kuenya Doraemon. Betul, pintar sekali. Memang rata-rata anak Indonesia pasti tahu Doraemon ya, dorayaki ya, betul. Nah, seperti halnya angko, itu ternyata sekarang pun juga sudah dimodifikasi. Ada yang isinya coklat, ada yang isinya apa namanya krim, ada yang isinya matcha dan sebagainya ya. Silahkan kalau kalau pengen mencicipi silahkan datang ke Jepang ya. Nah, seperti hanya dorayaki atau juga mungkin kalau di bakpia di Jogja ada bakpia ya, mulai dari isinya kacang hijau sampai isinya kacang apa namanya cheese dan apalagi ya ubi ungu dan sebagainya ya. Nah, zeolit pun bisa dimodifikasi sesuai dengan keperluan. Misalnya untuk eh, zeolit alam itu biasanya di tempat pertukaran kationnya minus charge itu akan ditempati oleh seperti natrium, kalium, kalsium dan sebagainya tergantung dari kondisi lingkungan ya. Nah, ini bisa kita tambahkan misalnya kita menginginkan eh, apa namanya muat kalsium klorida misalnya ya untuk menjenuhi kalsium ini. Sedangkan untuk sintetik zeolit, zeolit sintetik atau artificial zeolit itu karena disintesis dalam suasana basah itu dalam pertukarannya apa namanya permukaannya itu hanya terdapat natrium begitu ya, Na+. Ini bisa kita tukar dengan kalsium atau misalnya juga sesuai dengan kebutuhan modifikasi yang lain bisa kita ganti dengan H+ zeolit atau mungkin Fe zeolite atau mungkin silver ya, silver zeolite. Ini bisa digunakan untuk disinfektan tapi bukan untuk air ya, mungkin untuk apa namanya uh, apa sepatu dan sebagainya ya, disinfektan. Nah, eh, saya ini saya salah sedikit lagi ke zeolit alam. Kenapa saya tekankan di sini? Karena harganya lebih murah dan berlimpah. Sedikit kekurangannya kalau kita menginginkan zeolit yang murni itu karena ada impuritisnya, itu misalnya quartz, lempung, eh, besi, dan juga KPK-nya lebih rendah dibandingkan sintetik zeolite. Ini contoh zeolit alam. Saya ingatkan sekali lagi ada mordenite dan clinoptilolite. Untuk di Indonesia itu setahu saya ada clinoptilolite, tapi untuk mordenite saya belum pernah menemukan. Paling tidak selama ini saya belum pernah sampel yang ada yang saya terima ya. Kebetulan ada beberapa mahasiswa dari Indonesia sering bawa zeolit dari Indonesia, belum pernah menemukan mordenite ya. Belum pernah ada yang membawa zeolit mordenite dari Indonesia. Ini adalah contoh struktur mordenite. Yang ingin saya sampaikan di sini ini adalah hubungan antara zeolite jenis Z, kemudian Si per Al ratio dengan KPK atau CEC. Misalnya zeolit A, ini biasanya banyak digunakan untuk deterjen ya, untuk sabun. Zeolit A, ini SiA-nya rendah, 1, CEC-nya sangat tinggi ya, 615 sentimol per kilogram. Kemudian zeolit X mirip juga dengan zeolit A, CEC-nya tinggi dan juga Si per Al-nya rendah. NAP1 ini salah satu sekarang juga NAP1 ini yang mudah terbentuk kalau kita mensintesis dari coal fly ash ya.
Ini juga agak tinggi seisinya karena SiA per Al-nya rendah. Nah, sedangkan mordenite ini, zeolit alam atau klinoptilolite, Si per Al-nya itu hampir 5, seisinya lebih rendah begitu ya. Tetapi, ada tetapinya di sini, meskipun demikian, eh, ketahanan terhadap asam ini meningkat dengan meningkatnya Si per Al ratio. Jadi mordenite ini lebih tahan terhadap asam dibandingkan zeolit yang dengan SiAl ratio rendah. Mungkin ini salah satu alasan yang masuk akal mungkin ya. Kita harus mungkin adik-adik ingat pada pelajaran pedologi bahwa silikon itu susah larut ya, tidak larut dalam suasana. Ya. Nah, ini salah satu contohnya adalah kembali lagi ke proton mordenite HMIS, proton type mordenite embedded seed. Ini kenapa saya kembali ke sini, kita gunakan mordenite karena ini tahan terhadap asam ya. Ini kan proton mordenite ini kita akan tambahkan asam nitrat ke dalam apa namanya zeolit seed tadi ya, mordenite seed MIS, sehingga zeolit ini harus tahan asam supaya tidak larut begitu ya, supaya mordenite-nya tidak larut. Nah, eh, proton mordenite ini sangat digunakan sebagai adsorben untuk bakteri atau disinfection water ya. Ini sudah kita apa namanya, kita punya penelitian tentang adsorpsi bakteri. Salah yang pertama kali adalah kita menggunakan proton mordenite dan kita menggunakan apakan bakteri E. coli ya di sini. Ini alasan penelitian ini karena dengan menggunakan seat seperti ini apa namanya, prosesnya itu desinfeksi ini sangat simpel ya, bisa dilakukan siapa saja, jadi tidak perlu menggunakan mesin atau listrik, atau juga tidak perlu kita memasukkan apa yang namanya eh, klorin klorin apa namanya klorin yang agak bau itu ya untuk disinfeksi. Biasanya kan air air yang ada baunya itu ya, apa namanya, lupa bahasa Indonesianya, Cl ya, apa namanya, Cl minus itu ya untuk disinfektan. Jadi prosesnya sangat mudah. Ini apa namanya, seed ini kita masukkan ke dalam air, setelah beberapa waktu kita ambil lagi untuk bakterinya ini akan terserap dalam seed ini. Nah, ini hanya apa namanya, hanya contoh, ini hanya apa, data dalam paper yang apa namanya, satu lembar sheets ukuran 8 kali 8 sentimeter persegi bisa mengabsorpsi bakteri sebesar 5.000 ya, 5.000 CFU per mili setelah 24 jam. Sedangkan untuk yang tanpa diberi seed itu jumlah bakterinya meningkat sampai sekian banyak ya. Ini hanya satu contoh saja. Ya, ini mekanismenya karena ini dalam hal ini mekanismenya karena ini adalah non-woven fabric seed, jadi kitchen filternya itu, terus di sini mordenite yang kita beri, sudah kita treatment dengan H plus proton. Uh, ini dalam prosesnya ini kalau kita masukkan ke dalam air, proton H plus ini akan terlepas dan menyerang bakteri E. coli. Nah, bakteri ini akan mati ya, mati begitu. Nah, kelemahannya ini setelah proses ini, desinfeksi ini, pH itu akan turun sampai 4. Jadi mungkin uh, airnya agak asam begitu ya, mungkin ini agak kurang disukai itu. Oke, ini nanti mungkin tentang apa desinfeksi adsorpsi bakteri akan saya tambahkan nanti kalau ada kesempatan kuliah berikutnya, tapi tidak menggunakan uh, proton mordenite embedded seed, tapi dengan menggunakan material yang lain. Oke, ini saya lanjutkan.
yaitu tentang Fe treated zeolite atau zeolite yang ditreatment yang diperlakukan dengan Fe atau besi. Ini eh, ini apa namanya? Sebenarnya ini simple cara cara membuatnya, tetapi ini merupakan material yang sangat bermanfaat. Ini tadi seperti tadi ya lanjutan dari apa modifikasi zeolit ya. Salah satunya yaitu zeolit itu bisa kita tambahkan dengan besi. Ini prosedurnya eh, 10 gram zeolit. Dalam hal ini kalau kita menggunakan sintetik zeolit atau artificial zeolite itu karena kalau artificial zeolite atau sintetik zeolite itu di permukaannya itu banyak NaOH sehingga harus kita treatment dulu, kita jenuhi dulu dengan kalsium atau kita sebut kalsium type zeolite. Tapi kalau kita menggunakan zeolit alam atau mordenite itu bisa langsung kita gunakan. eh, kita tambahkan 200 ml dari FeNO3 tiga kali. Kita harus menggunakan larutan yang fresh. Ini alasannya karena kalau kita, ini di sini saya kasih kembali ke sini kalau kita menggunakan langsung pada zeolit sintetik misalnya kita langsung tambahkan FeNO3 tiga kali ini akan terjadi Fe-nya langsung mengendap sebagai Fe hidroksida dan tidak akan terikat pada zeolit begitu ya. Ini contohnya kenapa kita harus menggunakan larutan yang segar, yang fresh karena eh, sehari bisa digunakan, kita gunakan sehari langsung selesai begitu. Nah, kalau fresh larutannya seperti ini warna kuning, tetapi kalau kita biarkan 1-2 hari akan berubah menjadi orange, lebih orange karena ini terjadi apa namanya eh, mengendap sebagai FeOH3 atau mungkin apa ya teroksidasi ya mungkin ya. Jadi kita tidak bisa gunakan karena kenapa larutannya pekat karena ini ada endapan ya, ada endapan mengandung endapan FeOH3. Nah, setelah itu prosesnya hanya kita gojok, kemudian kita centrifuge dan di sini proses penambahan FeNO3 ini kita ulang sampai 3 kali. Setelah itu kita cuci dengan air suling sekali. Setelah itu bisa kita keringkan pada suhu 40 derajat Celcius selama 2 hari ya. Nah, di sini eh, Fe itu akan terikat semua ya, semua yang dimasukkan biasanya akan terikat dengan mudah ke dalam zeolit. Nah, ini sebagai nanti tolong dihitung sendiri, bisakah Anda menghitung berapa total muatan positif dari Fe dalam satuan milimol per 100 gram? Satuan isi ini ya, milimol plus yang masuk ke dalam zeolit dengan asumsi bahwa semua FeNO3 kali yang ditambahkan diserap oleh zeolit. Ini tidak susah saya kira, tolong nanti dihitung ya untuk PR di rumah sebelum tidur mungkin ya. Sangat mudah ya saya kira dengan kondisi seperti ini. Nah, ini adalah hasilnya. Eh, bentar ya. Ini hasilnya seperti ini. Eh, jadi kebetulan di paper ini kita menggunakan artificial zeolite jadi awalnya kita menggunakan calcium type zeolite. Kemudian tentu saja kita setelah itu kita lakukan apa ya namanya karakterisasi dari zeolite yang sudah kita treatment dengan Fe, termasuk Fe tertukar kita ekstrak dengan amonium klorida. Kemudian total Fe yang terdapat pada zeolit kita ekstrak dengan HNO3. Kemudian juga kita tentukan CEC, KPK-nya, dan juga EIC-nya, anion exchange capacity ya. Ini seperti ini hasilnya untuk kalsium itu ternyata tidak ada untuk kalsium maupun Fe itu tidak terdapat Fe yang bisa tertukar ya exchangeable Fe karena memang Fe itu terikat kuat dan tidak bisa terlepas lagi begitu ya. Sedangkan untuk total Fe itu seperti ini hasilnya ini memang 5,6 cm per kilogram ini memang eh, besi yang apa ya sebagai impurities yang terdapat pada zeolit. Kemudian untuk
Fe treated zeolit ini sekian, ini apa namanya sentimol per kilogram. Untuk CEC seperti ini, jadi CEC-nya turun, yang awalnya 324 turun menjadi 221 karena apa namanya minus charge site itu ditempati oleh Fe. Sedangkan untuk EIC ini untuk kalsium ini tidak ada si EIC, sedangkan untuk epizolit itu ada EIC sekitar 4,5 cm per kilogram. Nah, bentar, maaf ya, ini kesini dulu ya, maaf. Tadi ada yang terlewatkan. Ini adalah cara yang mudah untuk mengecek apakah kita mendapatkan Fe zeolit seperti yang kita inginkan atau tidak. Ini contohnya adalah saya menggunakan kebetulan data FTIR, yaitu yang zeolit awalnya zeolit aslinya dengan sodium type. Ini seperti ini. Kemudian ini Fe zeolite. Ini apa namanya? Saya sedikit jelaskan. Peak di sini adalah peak yang terbentuk karena vibrasi yang terbentuk karena ikatan SiO dari zeolit. Kemudian di sini adalah vibrasi yang terbentuk karena kandungan air, sedangkan di sekitar 3.400 Geza ini vibrasi yang terbentuk karena OH, hidroksil group, baik dari dalam air atau hidroksil group dari hidroksil group, ya bukan dari air ya. Nah ini untuk mengecek apakah kita Fe-nya jadi Fe isolit jadi atau tidak itu kita bisa cek dengan FTIR seperti ini. OH-nya karena yang kita inginkan itu adalah seperti ini. Ini misalnya zeolit, Fe itu terikat kuat pada zeolit seperti ini. Tidak simpel ya seperti Na dan K. Ini akan membentuk polimer seperti ini dan di ujungnya itu terdapat OH yang menjadi site atau tempat absorpsi anion. Inilah kenapa OH-OH yang terbentuk di sini, hidroksil yang terbentuk di sini akan muncul dalam peak pada FTIR ini. Nah, jadi di sini kalau kita hanya melihat apa namanya ketinggian di sini, peak di sini, tentu saja kita tidak bisa memutuskan apakah ini benar-benar apa namanya kan tingginya bisa bisa diakalin ya kalau kita skalanya kita ubah ketinggiannya beda. Tapi sebaiknya kita ini ya apa namanya relatif ya ketinggian relatif terhadap peak SiO seperti ini. Jadi misalnya perbandingan antara misalnya ini tingginya ini kita sebut A dan ketinggian peak di sini B. Jadi misalnya A per B ini kita hitung. Kalau semakin besar A per B berarti OH jumlah hidroksil relatif lebih banyak begitu ya. Jadi ternyata di sini kita lihat A per B untuk Fe zeolit ini 0,12 dan untuk zeolit aslinya itu atau Na zeolit itu 0,05. Jadi di sini terbukti bahwa pada Fe zeolit ini terbentuk OH hidroksil group begitu ya. Ini memang tujuan dari pembentukan Fe zeolit ini adalah untuk supaya zeolit ini bisa digunakan untuk mengabsorpsi muat anion ya, anion-anion misalnya fosfat atau arsenik begitu ya, atau kromium mungkin ya. Karena zeolit sendiri kan tadinya hanya bermuatan negatif sehingga hanya bisa mengabsorpsi logam alkali, alkali tanah atau logam berat begitu ya. Dan ini secara penampakan fisiknya seperti ini aslinya setelah kita tambahkan Fe menjadi agak coklat-coklatan begitu. Oke, ini saya lanjutkan. Maaf tadi agak jam ya lompat. Nah, jadi disinilah ini kalau kita perhatikan kelebihan dari Fe zeolit ini ternyata Fe zeolit sendiri masih ada muatan negatif, masih mempunyai CEC dan EIC. Dalam penelitian ini karena kita sudah tahu ada CEC, kita tidak menganalisa, tidak untuk
apa namanya absorpsi logam berat karena kita hanya untuk karena kita hanya untuk apa namanya membuktikan bahwa FeZolit ini punya fungsi baru sebagai adsorb untuk anion ya. Jadi kita untuk ini adsorpsi fosfat bisa apa ini adalah adsorption isoterm pada FeZolit sebagai tambahan untuk kalsium zeolit ini memang tidak bisa mengadsorpsi fosfat ya. Selain itu juga bisa mengadsorpsi arsenik seperti ini ya. Ini polanya. Jadi ini memang ini kelebihannya. Jadi mungkin ini adalah cara-cara yang salah satu cara yang apa namanya mudah untuk memodifikasi zeolit sesuai dengan fungsinya. Jadi ini mungkin sebagai sedikit uh, apa namanya conclusion untuk Fe-zeolit. Penambahan Fe-ion pada zeolit merupakan cara yang mudah untuk memodifikasi zeolit menjadi material yang memiliki CEC dan EEC sehingga bisa menyerap polutan-polutan baik yang bermuatan positif dan negatif. Kemudian untuk selanjutnya kalau masih ada kesempatan nanti berikutnya saya akan memfokuskan pada layer double hydroxide material yang bisa mengadsorpsi senyawa-senyawa atau senyawa-senyawa yang bermuatan negatif atau bakteri dan virus. Ini, saya kira cukup sekian. Ini apa namanya materi saya hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Silahkan kalau mau dilanjut dengan diskusi dan sebagainya ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Dr. Erni Johan ya. Para mahasiswa sekalian ya. Kita sudah diberi materi tentang bagaimana kita dapat memanfaatkan ya, mengaplikasikan zeolite ya untuk berbagai tujuan gitu ya. Berbagai tujuan ya. Di antaranya misalnya ya zeolite itu diberi proton tadi hidrogen gitu ya, itu dapat membunuh bakteri ya, dapat membunuh bakteri misalnya bakteri coli gitu ya, yang ini merupakan banyak yang berada di air yang terkontaminasi misalnya. Jadi misalnya sekarang ini banyak misalnya sumur-sumur yang karena berdekatan rumah satu dengan yang lain, yaitu juga bakteri kolinya dalam air itu juga tinggi. Ya, maka pendekatannya bagaimana kita dapat membersihkan ya bakteri E. coli itu ya dengan zeolite. Intinya bahwa zeolite itu ya sekali lagi sebagai material alam ya yang murah. Ya, yang murah tetapi kemanfaatannya sangat besar begitu. Itu adalah ide dasarnya. Nah, kemudian yang berikutnya ya zeolite yang kemudian diberi magnetite. Ya, magnetite itu kan mineral Fe ya yang dia itu mempunyai medan magnet ya dan juga dapat dengan mudah untuk apa namanya berada dalam medan magnet. Nah, aplikasinya yaitu misalnya jika diaplikasikan di tanah begitu ya, maka dia dapat tadi menyerap ya, menyerap misalnya cesium, ya, cesium yang misalnya radioaktif gitu ya. Ya, jadi pada saat itu di Fukushima adanya ledakan pembangkit listrik tenaga nuklir ya karena adanya gempa dan tsunami. Ya, itu kemudian terjadi terpapar cesium yang radioaktif. Ya. Sehingga dengan memberikan Fe yang magnet
zeolit yang diperkaya dengan magnetite ya itu dapat cesium itu dapat diabsorb di zeolite ya. Kemudian zeolite-nya itu kan ada magnetite itu sehingga kalau diberikan magnet ya dia akan terangkat begitu ya. Sehingga cesium yang kemudian sudah tertarik oleh zeolite ya itu bisa diambil gitu ya. Bisa diambil. Jadi tidak semua kena karena yang mempunyai medan magnet hanya zeolite yang tadi yang diperlakukan tadi. Ya, itu. Kemudian yang berikutnya adalah tadi zeolite yang diberikan Fe ya, Fe begitu. Nah, dengan Fe itu ya, maka kemudian zeolite yang dia itu tadi jika tidak diberi Fe itu dia tidak punya kapasitas pertukaran anion gitu ya atau anion exchange capacity yaitu UD tapi undetermined gitu ya. Jadi yang undetectable. undetectable itu intinya kalau hanya zeolite saja dia tidak punya kapasitas pertukaran anion kan gitu ya. Nah, kemudian setelah diberi Fe ya, tadi kemudian dia muncul gugus-gugus hidroksil yaitu OH ya. Nah, dengan kok bisa dia itu dapat diketahui dia muncul OH yaitu dengan infrared spectrophotometer atau FTIR ya Fourier transmission infrared spectrophotometer. Nah, itu ya, maka dapat terbukti dia ada OH-nya. Ya, tadi OH-nya seberapa? Makanya tadi dapat dibandingkan dengan tinggi puncak dari SiO2 ya yang dia itu secara relatif ya. Sehingga kalau SiO2-nya sekian, yang B tadi yang A-nya adalah OH-nya sekian itu berarti dia punya dan cukup ya. Nah, sehingga tadi terbukti setelah dianalisis ya itu dia mempunyai kapasitas pertukaran anion. Nah, ini dari kapasitas pertukaran anion itu lalu kemudian dapat dipakai untuk absorpsi ya seperti fosfat ya, kemudian arsenik ya, arsenat begitu ya. Itu dapat yang tadinya zeolite itu ya tidak punya kapasitas pertukaran anion akhirnya punya. Nah, ini hal-hal yang demikian itu merupakan bagaimana kita itu penelitian ini ya kita mampu mengubah dari material yang ada di alam ya seperti zeolit alam atau material yang dia itu sebenarnya limbah. Tadi dikatakan Bu Erni itu adalah sebagai fly ash ya atau abu terbang dari batu bara. Ya, mengapa abu terbang batu bara itu dapat diubah ya menjadi zeolite ya karena dia Si-nya tinggi ya aluminiumnya juga tinggi begitu ya itu kemudian dapat direaksikan ya sehingga kemudian tadi dapat dibentuk artificial zeolite ya atau zeolite buatan ya. Kalau di bahasa Jepangnya jinko zeolite begitu ya. Jing itu manusia, ko itu engineering begitu ya. Jadi hasil karya manusia. Jadi zeolite yang merupakan hasil karya manusia. Ya, kayak gitulah ya. Tapi mungkin nanti Bu Erni bisa koreksi ya. Saya masih hafal jinko itu masih hafal itu kanjinya itu seperti apa gitu ya. Baik. Nah, ini makanya ya dari mahasiswa sekalian ya kita memang meminta ya Bu Erni untuk memberikan kuliah ini ya untuk memberikan semangat pada Anda ya bahwa penelitian itu ya tidak hanya itu saja gitu. Nah, gitu loh. Jadi penelitian itu tidak hanya itu saja gitu.
Nah, contohnya yang mahasiswa angkatan 2021 ya. Saya challenge ya, itu bagaimana mineral kaolin ya, baik itu di dalam tanah ataupun di dalam dari hasil dari tambang ya, itu kita uji ya bagaimana dispersinya gitu. Dan itu simple menggunakan spektrofotometri gitu. Itu juga bisa. Tahun 2000-an awal itu sudah ada mahasiswa yang saya challenge hasilnya bagus. Ini coba saya challenge lagi dengan modifikasi yang lain. Nah, itu yang saya inginkan ya, kita sebagai mahasiswa ilmu tanah ya, itu kita mampu untuk bagaimana mencari ya tema-tema riset ya seperti yang tadi disampaikan Bu Erni ya. Kita mempunyai zeolit yang cukup banyak misalnya di Gunung Kidul itu Selatan, Gunung Kidul. ya di ini sebentar namanya itu aduh kok hampir lupa karena dulu Pelayan, bukan profesornya pelayan ya? gimana bukan pelayan Bukan Sari pelayan ya? Gedang Sari ya, Gedang Sari ya. Oh, Dulu Profesor Henmi itu juga sudah sampai sana begitu ya kita antar begitu ya dan oh memang iya, iya. tadi ya disampaikan Bu Erni untuk jenis mordenite itu jarang ya ditemukan ya banyak kan clinophyllite gitu ya. Tapi nggak apa-apa nanti masing-masing Bapak. zeolite ya masing-masing jenis zeolite itu mempunyai kegunaan sendiri-sendiri. Nah ini mohon nanti Bu Erni bisa berikan ini untuk ke depan ya itu jadi misalnya jenis mordenite itu sifat dasarnya seperti apa bisa untuk apa clinophyllite seperti apa ya helandit ya itu seperti apa gitu ya nah, gitu sehingga nanti dari zeolit alam yang ada di tempat kita itu bisa kita manfaatkan seperti apa gitu. Nah ini bagi mahasiswa yang tertarik ya itu nanti bisa kita bantu ya dan kita sudah punya X-ray diffraction itu juga dapat mengidentifikasi jenis-jenis zeolite yang ada di tempat kita. Monggo ini Bu Erni bisa di ini dulu di apa yang saya sampaikan ada yang bisa dikomentari silakan. Sudah bagus sekali Pak, Pak Profesor Nurholis. Memang lebih bagus dari penjelasan saya sepertinya. Enggak. Ya, tapi ya bagus apa namanya pencerahannya. Alhamdulillah. Nah, sedikit mengomentari, saya pikir sudah cukup lengkap ya penjelasan dari Pak Nurholis. Maaf saya terbiasa memanggil Pak Nurholis ya, Pak Iya, Profesor harusnya. enggak usah profesor, Bukan biasa aja lah. tanpa tanpa kurang menghormati karena beliau memang dulu kakak kelas saya, kakak kelas yang kita cukup akrab waktu itu ya. Nah, ini tadi sedikit komentar tentang zeolit, zeolit alam memang apa namanya? Kita juga pernah menggunakan clinoptilolite untuk apa ya? Kalau tidak salah dalam satu penelitian sebagai apa namanya waktu itu ada yang penelitian logam berat. Salah satunya memang saya hari ini memang tidak saya masukkan ke dalam data, tapi clinoptilolite sendiri sifatnya itu sangat mirip memang dengan mordenite. Jadi apa namanya strukturnya itu agak mirip juga. Jadi kalau kita lihat XRD-nya hampir sama, tetapi karena terus juga mempunyai afinitas terhadap absorpsi cesium. Tetapi karena memang kapasitasnya itu, kapasitas CEC dan juga absorpsinya itu memang lebih kecil, sedikit sedikit kurang dibandingkan murdenite. Jadi itu kenapa kita memilih murdenite itu saja Pak Nurholis. Jadi kalau mau apa penelitian clinoptilolite di Indonesia akan dikembangkan itu saya pikir sangat bagus ya karena apa selain berlimpah juga potensi untuk absorpsi misalnya mau membuat kayak seperti MIS tapi nanti bentuknya bukan MIS tapi CIS misalnya clinoptilolite embedded zeolite itu saya pikir clinoptilolite embedded seed saya pikir juga sifatnya mirip juga tahan juga terhadap asam ya karena SI per EL ratio-nya juga agak mirip ya kalau nggak salah agak mirip-mirip dengan Mordiner. Hanya sedikit ininya lah sedikit performansnya agak berkurang sedikit lah. Tapi saya pikir tidak apa-apa bisa digunakan. Ya. Mungkin Dan itu juga sedikit gini, ini komentar. ada mahasiswa saya yang
penelitian yaitu dengan ini salinitas ya, itu dengan Oh, treatment iya, iya. zeolite. Ya, saya belum tahu ini hasilnya seperti apa, Hmm, tapi biarin aja itu challenge seperti itu gitu ya. Jadi iya, tanah iya. salin begitu ya, itu kita beri zeolite. Ya, nanti hasilnya seperti apa? Hmm, Memang saya belum cek hasilnya. Tapi harapan saya memang kita iya, harus iya. mulai untuk memanfaatkan ya alam itu, karena toh kita kembalikan lagi ke alam. Baik, ini sangat menarik sekali, dan nanti sekali lagi izin saya buat YouTube ya, untuk nanti dapat sebagai bahan untuk mahasiswa yang secara umum ataupun yang hadir di kuliah ini, yang kemudian nanti dapat diputar kembali. Demikian Bu Erni, monggo Iya, sebagai closing untuk pertemuan kali ini, silahkan. iya, iya. Terima kasih Pak Nurholis, terima kasih juga atas perhatiannya, adik-adik sekalian. Saya berharap apa yang namanya, terutama karena merasa saya sering juga selama ini memberi kuliah umum diundang Pak Nurholis, terutama ke UPN untuk memberi kuliah umum dan sebagainya. Eh, saya berharap untuk di Indonesia secara umum, tapi secara khusus untuk UPN Veteran Yogyakarta, supaya dan khususnya untuk jurusan ilmu tanah itu supaya mempunyai penelitian-penelitian yang maju begitu ya, yang menarik begitu ya. Silahkan adik-adik supaya bersemangat untuk melakukan eh, penelitian atau inovasi-inovasi yang baru begitu ya. Dan terima kasih atas perhatiannya hari ini. Saya berharap semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Ya. Terima Assalamualaikum kasih Bu warahmatullahi Erni. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita masih punya satu pertemuan lagi minggu depan ya. Semoga kita dapat Iya, laksanakan dengan lebih baik lagi. Ya. Akhirul iya. kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Siap.